Selanjutnya, Dokter Haikal, nomor berapa? Saya pilih angka keberuntungan nih, 8. 8. Oke, angka keberuntungan Dokter Haikal nomor 8. Mental Steven health. Gerrard. Wah. Gerard. Saya jujur saya tuh dari tadi kita sudah ngobrol tentang persoalan yang umum ya. Tapi saya penasaran dengan sosok 3 bintang tamu kita. Dokter Haikal dan Mbak Zoya dan Dokter Boyke. Dari kecil memang cita-citanya apa sih? Apakah memang seperti yang menjadi profesi sekarang? Kalau Dokter Boyke apa? Dari dulu saya pengen jadi dokter, cuman bahwa akhirnya menjadi seksolog karena ada beberapa pengalaman-pengalaman yang menuntun saya untuk ke sana. Dan Pengalaman yang paling mendasar mendorong dokter. Yang pertama adalah ketika saya masih di Puskesmas PKS pertama sebagai dokter umum. Saya menemukan pasangan suami istri yang sudah menikah umur 14 tahun dan 15 tahun karena dulu di daerah melakukan hubungan seks melalui udel. Karena mereka tidak tahu. Satu itu. Yang kedua, ketika saya menjalani dokter kandungan sebagai WKS kedua di Masamba Luwu, Sulawesi Selatan. Hari pertama kerja saya adalah mengambilin cabai ya sambal di dalam misfi. Karena apa? Karena terjadi perselingkuhan di mana istri tua dan anak-anak yang sudah besar mendatangi rumah si wanita tersebut, ditelanjangi kemudian dimasukkan cabai dan sambal. Itu seperti itu. Nah, itu yang membuat saya harus mengambil ke arah sana. Tapi dulunya cita-cita cuma pengen jadi dokter seperti Dokter Kilder. Sebagai dokter dia bisa juga nyanyi, dia juga bisa juga menghibur orang, stand up comedy, jadi multitalentan. Saya pengen bisa seperti dia karena dia memberikan edukasi dengan berbagai macam cara. Beda tontonannya kita Dokter Strange sama Dokter Beda. Oh, itu ya dok ya. Iya. Sama saya Dokter Boyke. Drakon. Bisa mendalami Tantangan hal terbesar yang tersebut. pernah dialami dan tidak terlupakan apa untuk benar-benar eksis dan tetap bertahan di bidang ini, dok? Adalah hujatan dari orang-orang sehingga saya sampai memutuskan untuk berangkat haji dan bertanya kepada Tuhan, ini jalan saya benar karena ibu saya udah nangis, berhenti kamu jadi seksolog, kamu jadi dokter kandungan aja. Dihujat seperti apa Karena memangnya? ibu saya misalnya arisan ataupun pengajian, itu anak kamu tuh vulgar banget, anak-anak saya semua. Jadi Pak udahlah Pak, teman-teman aku kok bilang tuh dokter jorang banget sih kalau ngomong dan sebagainya. Dan saya kan orangnya terbiasa terbuka ya. Nah itu juga membuat saya akhirnya saya memutuskan kalau jalan saya benar di sini ya saya akan teruskan. Kalau enggak ya saya akan kembali menjadi dokter kandungan. Preach it. Keren. Oke, kalau Zoya dari kecil tuh apakah sama impian? Belum kenal seksolog sama sekali justru. Sejak Jadi- kapan dan mengapa akhirnya bisa menerjuni bidang ini? Jadi justru waktu itu saya tuh mau jadi psikolog kan gitu ya. Terus dari gitu saya di UI. Nah pas udah mau lulus S1 saya masuk kelas perilaku seksualnya almarhum Prof. Sarito Wirawan Sarwono. Nah dari situ pas gitu wah dunia ini luas sekali ya. Ternyata yang berhubungan sama seks itu nggak itu aja gitu. Ambil apa sih namanya klinis ya psikologi klinis. Saya baru tahu ada Asosiasi Seksologi Indonesia, yang kami berdua anggotanya kebetulan gitu. Terus termasuk juga jadi member kayak American Association for Sex Therapists and Educator gitu. Titik baliknya apa sih? Adakah pengalaman-pengalaman pribadi? Pengalaman kalau saya itu pas praktek di RSCM, itu ada seorang anak umur 12 tahun, baru mens pertama diperkosa oleh kakek-kakek umur 60 tahun. Dan pada waktu itu dia nggak tahu dia diperkosa. Jadi dia udah hamil 5 bulan, orang tuanya udah pingsan karena panik gitu ya. Anak itu malah bingung gitu. Begitu saya edukasi, saya tanya, dia bilang gini, Ibu, saya jangan marahin saya ya. Saya mau nanya sesuatu, ini orang tuanya udah saya pisahin ya, udah konseling sendiri. Dia bilang gini, kok saya bisa hamil padahal saya belum menikah? Wah itu tuh saya langsung diem gitu. Jadi si anak ini berpikir bahwa yang bisa hamil adalah orang yang udah menikah, gitu. Dia nggak punya ide tuh bahwa hubungan seksual dan pernikahan itu adalah 2 hal yang berbeda. Saat itu saya berpikir, oke, saya nggak mau stop sampai di sini. Saya memang harus terusin pendidikan seksologinya. Karena kalau tantangan, waduh, apalagi saya perempuan, saya adalah seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia loh. Jadi, aduh, pelecehan seksualnya banyak banget, Mbak. Oke. Dokter Haikal terpanggil dengan profesi ini. Oke, saya kenapa menekuni anti-aging? Karena anti-aging ini adalah ilmu kedokteran yang memperlakukan aging proses sebagai penyakit. Artinya aging proses itu ada penyebabnya. Contohnya apa? Hormonnya menurun, kemudian pola hidup yang salah, dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa mengatasi faktor penyebab ini, maka kita bisa memperlambat atau menghambat aging proses.
gitu. Dan kenapa saya juga menekuni seksologi? Karena fungsi seksual seseorang itu bisa menjadi indikator sehat atau tidaknya, atau masih muda atau sudah tidak mudanya tubuh seseorang. True. Kenapa? Karena fungsi seksual ini tidak semata-mata hanya fungsi kelamin saja, tapi dipengaruhi oleh fungsi tubuh lainnya seperti pembuluh darah, hormon, jantung, saraf dan sebagainya. Artinya kalau seseorang sudah mengalami gangguan pada jantung, pembuluh darah, hormon dan saraf, maka akan terjadi gangguan fungsi seksual. Seperti itu. Tapi kalau mau tahu nih, waktu kecil saya tuh sebetulnya pengen menjadi politikus. Pengen menjadi politikus. Ya udah duduk di sebelah sana. Nah, kalau ada tawaran masuk politik, Karena dulu ketika kecil ya, saya suka baca koran, nonton berita, ya. Kemudian Korannya media Indonesia ya? kemudian kelas 4 SD saya pernah dibelikan bapak saya buku judulnya Dasar-dasar Ilmu Politik. Gitu. Dulu saya punya Berat ya bacaannya. keinginan nanti kalau udah dewasa mau jadi menteri, bahkan sekjen PBB kan. Tapi setelah kejadian tahun 98, Oh, iya. kemudian ketika saya semakin dewasa, ketika Katakan kita sama. fungsi Emang eksekutif usianya di otak- berapa ya dok kalau boleh tahu usianya? 44. Oh 44. Wah, nggak kelihatan ya kayak 43. Yeay, sok. Belum itu rumah. oke, dilanjutkan. Jadi gimana tadi? Ketika saya dewasa, ya, dewasa, kemudian ketika fungsi eksekutif di otak depan saya udah matang, ya, saya melihat ternyata politik itu pelik, ya, sehingga ya saya tidak lagi tertarik dengan politik. Nggak apa-apa dok. Biar saya aja bro, berat itu. Iya nggak apa-apa. Yang coki aja. Akhirnya ban setir ya dok. Tadi saya udah sepakat katanya handshot aja. Oke, singkat saja Bang Hensat. Enggak, ini kan kita lagi ngomongin mental health. Singkat. Ya. Apa tips dari para dokter di depan ini kepada pasangan capres-cawapres, siapapun nanti yang terpilih, gimana caranya pada saat mereka memimpin negara ini mereka nggak stres dan mental Nggak kena health-nya tetap terjaga. Kalau jawaban aku sih pertama-tama adalah ngaku kalau memang dia punya masalah. Gimana kalau misalnya, aduh ini udah melelahkan, saya udah titik burnout, saya mau konseling deh, gitu. Yang penting tahu limit. Kalau udah capek istirahat, kalau butuh piknik silahkan, gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar udah susah dikelola, nggak ada salahnya lo mencari profesional, menurut saya gitu. Oke, Ya, itu sudah yang cukup lain puas? mungkin. Oke, mungkin Dokter Boyke? Ya kalau saran untuk ketiga calon presiden dan wapres adalah bahwa berdua itu kan mereka ada presiden dan calon wakil presiden. Tolonglah bekerja sama dengan baik, Ya. gitu loh. Itu yang jangan sampai hanya satu yang menonjol, satu nggak ngapa-ngapain, gitu. Karena dengan kita berteman, seperti kita dengan istri kita, semua persoalan itu bisa lebih mudah diselesaikan dan kita bisa berbagi kok. Ya kamu domestik ya, aku yang keluar ya. Nah, dengan cara-cara seperti itu akan membuat dia juga tidak terlampau stres dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan, apalagi persoalan-persoalan negara yang begitu rumit. Yang kedua, tetap saya selalu mengatakan jaga kesehatan, tetap jangan mentang-mentang masih muda misalnya kerjanya berlebihan, tetap harus jaga kesehatan. Karena kalau kesehatan kita baik, bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mumpuni sampai selesai masa jabatannya. Keren. Kalau Dokter Haikal, tipsnya dong. Kalau saya tambahannya adalah bahwa ketika capres-cawapres itu, ya, jadi mereka berdua harus bisa tetap saling berkomunikasi, dijaga dengan baik. Kemudian sama harus bisa saling memvalidasi perasaan, gitu. Dan nggak Artinya adalah bahwa tetap jaga komunikasi yang baik, tetap lakukan bagaimana saling memvalidasi perasaan, dan tetap ingat bahwa kepentingan negara ya itu tetap mesti diutamakan melebihi kepentingan kelompoknya. Good, that's very good. Ya benar memang. Sekali lagi terima kasih Dokter Boyke, Kak Zoya, dan juga Mas Haikal. Terima kasih semuanya. Dan tak lupa, terima kasih juga untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menyaksikan Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Yang
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.